Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian berada dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang persilangan di hibrid atau persilangan dua sifat beda. Persilangan di hibrid, sebagaimana yang sudah pernah kalian lakukan perhitungannya, misalnya seperti ini soalnya. Persilangan antara kacang biji bulat warna kuning dengan genotip B besar, B besar, K besar, K besar, disilang dengan kacang biji lonjong warna hijau dengan genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Jika bulat kuning dominan terhadap lonjong hijau, maka tentukanlah persentase fenotip dari F1 dan juga F2 jika F1 disilang dengan sesama. Apa yang harus kamu lakukan pertama kali? Yaitu menuliskan genotip induknya. Di sini terlihat pada soal B besar, B besar, K besar, K besar. Kita tulis seperti itu. Kemudian B kecil, B kecil, K kecil, K kecil juga kita tulis seperti itu. Baru lanjut dengan fenotip. Di sini kita lihat B itu tadi mewakili kata bulat dan K mewakili kata kuning. Jadi B besar, B besar, K besar, K besar, fenotipnya adalah bulat kuning. Sedangkan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, fenotipnya adalah lonjong hijau. Nah, di sini B besar, B besar, K besar, K besar, dinyatakan gametnya adalah B besar, K besar. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu bagaimana menentukan B besar, B besar, K besar, K besar, sehingga menjadi gamet B besar, K besar. Begitu juga yang ini menjadi B kecil, K kecil. Apabila dua kelompok huruf ini digabung, maka hasilnya adalah satu kelompok huruf, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Secara fenotip atau nampak bahwa buah ini adalah kacang biji bulat warna kuning, disebabkan karena ada huruf B besar yang mengalahkan huruf B kecil. Ada huruf K besar yang mengalahkan huruf K kecil. Ini dikatakan bulat kuning 100%. Nah, apabila F1 tadi disilang dengan sesama, maka diperoleh F2, maka F1 ini kita katakan sekarang sebagai genotip induk yang kedua atau keturunan yang kedua. B besar, B kecil, K besar, K kecil disilang dengan sesama B besar, B kecil, K besar, K kecil, sehingga kita sebut bulat kuning disilang dengan bulat kuning. Dari gamet ini dari genotip ini akan diperoleh 4 gamet. Dari genotip yang ini juga diperoleh 4 gamet. Nah, kemudian dari keempat gamet tersebut dimasukkan ke dalam kotak di sini B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil, asalnya dari gamet yang di sebelah kiri. Kemudian yang ada di sini bawah adalah gamet yang berasal dari sebelah kanan. Perlu juga dijelaskan bahwa hasil dari gamet yang ada di sebelah yang ada di sini adalah gabungan dari dua kelompok gamet, yaitu yang B besar, K besar dengan B besar, K besar. Maka ditulis B besar, B besar, K besar, K besar. Yang ada di sebelah sini gabungan dari dua kelompok gamet yang ada di atas dengan yang ada di samping. Dari yang sebelah sini yang di atas dengan yang ada di samping, yang sebelah sini juga demikian, yang atas dengan yang di samping. Apabila semua telah terisi, maka kita lihat, misalnya yang ini, B besar menguasai, berarti bulat, K kecil, tidak ada K besar, berarti hijau. Maka ini sifatnya adalah bulat hijau. Coba kita lihat lagi yang ini. B kecil, K besar, tidak ada B besar, berarti B kecilnya keriput. K besar adalah kuning, maka disebut keriput kuning. Kalau kita lihat yang sebelah sini, B besar, B kecil, ada B besar, berarti bulat, K kecil, tidak ada K besar, maka bukan kuning, melainkan hijau. Demikian seterusnya. Setelah itu, kita lihat ada berapa yang bulat kuning? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka dikatakan bulat kuning ada 9. Yang bulat hijau, 1, 2, 3. Bulat hijau 3. Keriput kuning, 1, 2, 3. Keriput kuning juga 3. Dan keriput hijau ada 1. Maka fenotipnya dituliskan adalah bulat kuning berbanding bulat hijau, berbanding keriput kuning, berbanding keriput hijau adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ini harus ada penggantian karena bulat kuning, sebentar diganti dulu bulat kuningnya. Jadi berarti kita, ya ini ada titik 2 di sini, keriput kuning berbanding keriput hijau. Selanjutnya dari mana kita bisa mengetahui
gamet. Maka penentuannya adalah seperti ini. Apabila diberi soal menentukan gamet dari genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil, maka kita gunakan pohon faktor seperti ini. Dua huruf yang berbeda kita buat juga atas dan bawah, kemudian dua huruf yang berbeda kita bikin bercabang pada setiap huruf yang pertama tadi. Maka di sini diperoleh gametnya B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, ini dinyatakan bahwa terdapat 4 gamet, 1, 2, 3, 4. Jadi ulang yang B besar B kecilnya dibikin dulu jadi 2, K besar K kecil juga dibuat bercabang dari setiap bagian. Tapi apabila H besar L besar L kecil, maka yang pertama ini tidak dibikin 2, tetapi 1, karena sama-sama H besar. Begini penulisannya. L besar L kecil ada 2, maka dibuat bercabang 2. Maka kesimpulannya dari genotip H besar L besar L kecil kita peroleh 2 gamet, yaitu gamet H besar L besar dan gamet H besar L kecil. Selanjutnya, apabila genotipnya tertulis H besar H kecil, L besar, berarti yang pertama ini ada 2, tetapi nanti yang berikutnya tidak bercabang. Maka kita menulisnya seperti ini, ada 2, H besar H kecil, tapi yang di sini cuma ada 1. Ini kesimpulannya, apabila genotipnya H besar H kecil, L besar, maka gametnya ada 2, yaitu H besar L besar dan H kecil L besar. Apabila genotipnya H besar H kecil, L kecil, L kecil, ini kesimpulannya pada bagian H besar H kecil ada 2 cabang, tapi setelahnya L kecil cuma ada 1. Sehingga dibentuknya H besar L kecil dan H kecil L kecil. Nah, ini dikatakan genotip H besar H kecil L kecil memiliki 2 gamet. Bagaimana dengan yang sama H besar, maka dibikin 1 huruf saja H besar, L besar juga 1 huruf karena tidak bercabang, maka ini dikatakan gametnya hanya 1, yaitu H besar, L besar. Demikian juga kalau H kecil, L kecil, maka dari H kecil tidak ada 2, tapi 1 H saja, H kecil saja, yang L kecil juga tidak bercabang, hanya 1 L kecil saja. Maka kesimpulannya untuk genotip yang seperti ini memiliki 1 gamet. Ya, kita coba menyelesaikan soal yang berikutnya, nomor 2. Mangga buah besar disilang dengan rasa manis dengan genotip B besar, M besar, disilang dengan mangga buah besar dengan rasa asam, genotipnya B besar, B kecil, M besar, M kecil. Jika besar dan manis dominan terhadap kecil dan asam, tentukan persentase rasio fenotip dan genotip dari keturunan pertama. Anak-anakku, waktu kita mengerjakan soal harus hati-hati bagaimana cara pertama menentukan parentalnya atau P1-nya. Di sini tertulis di soal B besar, M besar, maka kita tulis seperti itu, kemudian B besar, B kecil, M besar, M kecil juga ditulis demikian. Hati-hati dalam penulisan genotip induk, harus teliti ketika kita melihat soal. B besar berarti besar itu menguasai, M besar manis menguasai. Di sini B besar ada B kecil. Nah, B kecil tidak terlihat, tidak nampak, tapi B-nya adalah besar, kemudian M besar, M kecil yang nampak adalah M besar yaitu manis. Jadi secara fenotip yang disilangkan adalah mangga buah besar manis dengan mangga buah besar manis. Namun pada induk yang kedua, misalnya induk jantan di sini, yang ini induk betina, terdapat sifat yang resesif yaitu B kecil dan M kecil. Ketika kita menentukan gametnya, sama seperti tadi dijelaskan, di sini B besar dan M besar diambil satu huruf saja, seperti ini menulisnya, sedangkan yang di sini tadi B besar B kecil kita buat bercabang 2, lalu dari setiap cabang dibikin lagi cabangnya, sehingga diperoleh 4 gamet. Kita masukkan ke dalam kotak seperti ini, sehingga kita lihat di sini gabungan B besar M besar dengan gabungan B besar M besar, hasilnya adalah B besar M besar M besar. Gabungan B besar M kecil dengan B besar M besar adalah B besar M besar M kecil. Nah, demikian juga yang ketiga dan yang keempat. Hasil gabungan dari bagian atas dengan bagian sebelah kirinya. Yang ini juga demikian. Setelah kita lihat fenotipnya, ini B besar ini adalah besar, M besar adalah manis. B besar itu besar, M besar adalah manis. B besar, M besar, manis. B besar adalah besar, M besar, M kecil, berarti yang menang M besar adalah manis. Maka kita katakan secara genotip memiliki gamet yang berbeda. Genotip dari F1 yang berbeda,
Genotip itu huruf, maka kita katakan B besar, M besar, berbanding B besar, M besar, M kecil. Nah, dalam hal ini, Ibu menuliskan yang nampak pada hasil persilangan tabel ini. Jadi ada empat kelompok huruf yang akan Ibu tulis. Kemudian berbanding lagi B besar, B kecil, M besar, berbanding lagi B kecil, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Ini M besar, M kecil. Nah, ini dikatakan secara huruf-hurufnya tidak ada yang sama, sehingga kita sebut 1 banding 1 banding 1 dan banding 1. Nah, demikian cara pernyataannya, 1 banding 1 banding 1 banding 1. Nah, bagaimana dengan, ini kalau jadi persentase, caranya 100 dibagi, nah dijumlahin dulu, ini ada 4, 100 dibagi 4, 25, maka hasilnya 25% berbanding 25%, banding 25%, banding 25%. Bagaimana dengan fenotipnya? Kita lihat tadi, seluruhnya ini kalimatnya sama, yaitu besar manis, itu adalah fenotipnya, maka kita sebut fenotipnya adalah besar manis, semua sama, maka persentasenya 100%, besar manis. Ya. Nah, bagaimana soal berikutnya apabila yang disilangkan itu adalah buah yang kecil asam dengan buah yang besar manis. Di sini besar manis adalah sifat yang unggul, namun di dalamnya ternyata menyimpan sifat yang resesif. Di sini adalah sifat yang resesif, B kecil, M kecil, M kecil. Nah, di sini saat kita lihat gametnya ada 1, yaitu dari huruf B kecil, dan M kecil, hanya diambil 1 huruf saja. Di sini ada 4, seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian dimasukkan 4-4-nya ke dalam kotak di bagian atas, dan yang 1 ini di bagian bawah. Dikumpulkan, digabungkan, gamet dari bagian atas dengan samping kiri, sehingga B besar, B kecil, M besar, M kecil. Di sini juga B besar, B kecil, M besar, M kecil. Seterusnya, dan ini artinya besar manis, kita lihat ada B besar, M besar, ini besar tapi tidak manis, asam. Dan ini B-nya kecil, berarti kecil, dan M-nya besar, manis, lalu yang ini kecil, asam. Maka genotipnya kita tuliskan, genotip itu huruf, yaitu B besar, B kecil, M besar, M kecil, berbanding B kecil, B besar, B kecil, M kecil, berbanding B besar, B kecil, M besar, M kecil, berbanding B kecil, M kecil, itu sebagai bilangan 1 banding 1 banding 1 banding 1. Atau sama dengan 25% banding 25% banding 25%. Sedangkan fenotipnya ini juga berbeda-beda. Jadi yang ditulis di sini adalah besar manis berbanding besar asam, berbanding kecil manis, berbanding kecil asam. Nah, karena beda-beda semua, ini kecil manis tapi ini kecil asam. Ya, tidak ada yang sama, maka perbandingannya kita tulis 1 banding 1 banding 1, karena semuanya juga hanya ada 1. Demikianlah penjelasan Ibu tentang persilangan dihibrid dari 2 sifat beda. Semoga memberi manfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.